Silakan bisa dimulai. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman Dorekels batch 1. Senang ya kita hari ini bisa Zoom, tapi hari ini Zoom-nya agak spesial. Kenapa? Karena kalau biasanya kita ada narasumber dari mentor-mentor kita, hari ini narasumbernya kita-kita aja nih yang ada di sini ngobrol bareng. Kita bakalan ngalor ngidul, tapi bukan gosipin Nia Ramadhani sama Ardi Bakri. Aduh, mantan bos aku itu. Kita bakal ngobrol tentang gimana sih sebenarnya kita bisa ningkatin performa kita setelah kita ikutan dari Dorekels ini di AFC pastinya. Pak Amin langsung senyum-senyum dia begitu dengar Nia Ramadhani sama Ardi Bakri ya Pak ya. Soalnya kalau pagi-pagi ngomongin orang takut nanti kan rezekinya jauh. Gibah, ya. Gibah ya Mbak Desi ya. Nanti pada semangat kalau gibah. Tapi kita hari ini mau ngobrolnya tentang bisnis di AFC. Dan mentor-mentor kita hari ini join juga, tapi mungkin bakalan off cam aja. Kita bakalan ngobrol satu sama lain. Kalau misalnya ada yang mau ngasih kesan-kesannya, gimana sih setelah join di AFC, apa aja yang dirasain, atau mungkin secara lebih spesifik setelah ikutan Dorekels yang batch pertama, ya nah sebentar ya, apa aja yang udah dilakukan, apa aja rasanya yang udah meningkat, terus gimana nih mungkin pengen ranknya lebih tinggi lagi, gimana caranya. Kita bakal ngobrol pagi-pagi di sini dengan lebih lengkap. Dan sebelumnya tadi kita udah sapa-sapa juga seluruh member dari Dorekels batch 1 yang sudah join. Mungkin ada yang baru gabung-gabung, masih kita persilahkan, tapi mungkin yang udah join kita langsung aja kali ya. Yang pertama, Mas Boma udah gabung belum ya? Belum ya? Oh, udah Mas Boma, selamat pagi. Pagi, Kak Tira. Sehat Mas Boma? Alhamdulillah, tadi habis jalan sehat sama Pak Amin. Weh, berdua tetap selalu. Ini rumahnya deketan, Pak? Iya, beda 3 blok aja. Oh gitu. Bisnisnya bareng, nanti jadi Bushido-nya bareng juga ya? Amin. Jadi nanti tetangganya diajakin juga gitu, supaya semuanya jadi Bushido. Pak Denny, selamat pagi. Pak Denny juga tetangga. Selamat pagi. Semangat juga tuh Pak Denny. Pagi. Pagi. Ini Pak Denny tetangga juga ini. Oh, Pak Denny tetangga juga. Kayaknya aku perlu prospek tetanggaku juga yang lain kayaknya ya. Saling memprospek. Semua. Kan jalan pagi bareng, ngobrolnya AFC bareng gitu ya Pak ya. Selamat pagi untuk ketua-ketua tim kita. Aku ambil contekan dulu ya, soalnya nggak hafal. Nggak boleh nyontek ke. Oke, dari Bright and Shine ini yang sudah hadir, bener nggak ya? Ada Pak Aiden, tadi Pak Denny ya, terus Civan Fen, Cifang, Cimeta, bener semua ya? Ada yang kurang aku nyebutinnya? Lengkap, kita lengkap. Mbak Vita. Bread and Shine lengkap, Mbak Tira. Oke, siap. Mbak Vita sama Mbak Desi. Oh, Mbak Vita, Mbak Desi. Oke, siap. Kemudian kalau Konnichiwa ada Tira dan Mbak Dani. Kayaknya Mbak Enji udah gabung, tapi kayaknya sementara off cam ya Mbak Enji ya. Oke, untuk dari Newell, ini yang kelihatan baru Cilisa. Ada lagi yang lain Cilisa yang udah gabung? Mbak Reni itu. Mbak Reni, selamat pagi Mbak Reni. Iya, pagi. Oke, untuk Pak Aminuddin. Pagi Pak. Pagi. Terus ini ya sama Mas Boma ya? Ya, betul. Baru berdua? Yang lain on the way kayaknya join ya. Oke. Kemudian untuk Blooming itu ada kakakku, Kak Anissa, Mbak Ruri. Mbak Ruri udah join belum? Belum ya, OTW ya kali ya. Sama yang lain-lain.
Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita boleh berdoa dulu ya. Tadi diingetin sama Cilisa, mudah-mudahan kalau berkegiatan, harusnya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan semuanya jadi penuh berkah. Amin. Kita hari ini masing-masing aja sesuai dengan keyakinan masing-masing, mudah-mudahan semuanya penuh berkah dan berjalan dengan lancar seperti yang kita inginkan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seru ya, aku mau share sedikit nih sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi aku pernah sharing sama kakakku, Kak Anissa, kebetulan dia ketua timnya Blooming, udah Toreda juga. Sekarang aku pernah bilang gini, aku heran ya di AFC ini, kenapa ya beda gitu. Jadi aku pernah sebelumnya ikut kayak MLM gitu, terus aku bilang bedanya karena ketika seluruh MLM itu berlomba-lomba buat posting apa aja pencapaiannya, di AFC aku selalu kayak di kan aku kebetulan di Doraemon Squad ya, kebetulan selalu diingetin gini, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri, selalulah berdoa pada Tuhan, karena Tuhan yang bakal nentuin semuanya. Jadi kita ini nggak ada apa-apa. Aku merinding, baru sadar bahwa ternyata memang kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi memang benar tadi, thank you Cilisa udah diingetin untuk doa dulu, berserah diri dulu sama Tuhan, minta yang terbaik, mudah-mudahan selalu dikasih yang terbaik. Nah, selanjutnya buat yang pertama mungkin kita mau dengar dulu nih sharing-sharing dari ketua-ketuanya ya. Mungkin dari Mas Boma dulu, Mas, boleh buat sharing ke kita setelah ikutan Dorekos apa aja sih yang dirasain, kemudian perbaikannya di AFC apa aja yang dirasain setelah join. Mungkin boleh Mas Boma untuk giliran pertama. Itu ada suara backsound di belakang apa ya? Jadi nggak kurang jelas. Ini kedengeran nggak, Pak? Halo. Udah nggak. Udah, tadi aja ada. Mungkin ada yang open sekali. Oh. Mas Boma mungkin boleh pertama Mas mau sharing kira-kira setelah di Dorekos gimana kesan-kesannya, terus di AFC tuh apa aja yang udah dirasakan, perbaikannya seperti apa, terus kedepannya mau gimana. Silakan Mas Boma. Oke, makasih Mbak Tira. Assalamualaikum, selamat pagi buat semuanya. Oke, kita nyantai aja ya. Ini aku baru melihat flyer tadi pagi, baru sadar bahwasannya ketua kelasnya cowok cuma aku satu-satunya, yang lain cewek semua ya. Resiko ketika berbeda gender, aku suruh duluan, nggak apa-apa, makasih. Jadi aku awal masuk join sama AFC ini dari Kak Agung ya, karena memang aku juga saat itu sedang mempersiapkan mau menjelang pensiun. Jadi jangan sampai nanti setelah pensiun saya mau cari kerja apa nih gitu kan. Jangan sampai nanti malah nggak ada kegiatan. Nah, sebelum pensiun saya cari-cari, udah beberapa sebelum Kak Agung nawarin ke aku, ada beberapa yang coba kita ikutin, tetapi kayaknya nggak cocok ya, kurang karena memang ada beberapa yang mungkin ada yang pakai jargon masalah agama atau apa, tapi kenyataannya malah nggak dijalani gitu kan. Ada yang melulu ngomong masalah finansial terus gitu kan. Nah, sementara kita kan menjelang pensiun itu kan udah nggak cuma mikirin itu, ada mikirin kegiatan sosial atau kebermanfaatan kita buat orang lain itu gimana gitulah. Nah, di AFC saya menemukan itu gitu loh. Jadi tanpa jargon apa atau gimana, kok saya jadi semakin amazing sama AFC ini gitu. Saya bisa mendapatkan banyak hal ya kan, banyak persaudaraan, banyak teman, terus juga banyak lebih menemukan siapa diri saya, terus buat apa saya gitu kan. Jadi AFC ini memang udah benar-benar
kendaraan yang tepat buat saya untuk mengisi hari-hari saya, khususnya apalagi nanti setelah pensiun. Dan saya berharap ya ke depannya saya lebih eksis lagi di AFC ini, karena memang sepertinya saya nggak bisa pindah ke lain hati ya setelah di AFC, karena banyak nih, biasalah kalau yang mau menjelang pensiun ini mungkin entah tahu dari mana gitu, banyak dari MLM yang lain atau dari bisnis lain tuh kita jadi sasaran, jadi objek ditawaran ikutan ini gini segala gitu kan. Ya kita sih lihat, mempelajari, membandingkan gitu kan ya, nggak langsung menolak juga sih, cuman kok nggak ada yang lebih dari AFC ini gitu loh. Jadi saya pikir ngapain kalau seandainya nggak ada yang lebih bagus dari AFC, untuk apa gitu. Jadi saya sudah mantep kayaknya, udah nggak bisa berpaling lagi. Saya berharap inilah satu-satunya yang terakhir yang untuk saya bisa aktif di AFC ini. Kebetulan saya juga tipenya tipe S ya, waktu pas kemarin ada kita ikut Dorekes, dan kegiatan Dorekes ini benar-benar banyak membantu atau banyak menambah wawasan keilmuan saya, karena saya dari orang operation tadinya ya jauh beda lah mungkin dengan Pak Amin juga. Jadi hal-hal yang seperti ini yang berhubungan dengan kemanusiaan, kesosialan atau gimana, itu jadi hal yang boleh dibilang menambah pengetahuan dan wawasan saya, dan itu bisa ilmu-ilmunya itu yang enaknya apa? Yang mesti emang harus kita praktekkan. Kalau nggak kita praktekkan, kalau cuma sekedar teori nggak bisa di AFC ini. Jadi memang benar-benar itu kita dapatkan, terus kita praktekkan, baru bisa kelihatan kenyataannya. Oh iya begini gitu kan. Dan saya bersyukur banget, apalagi ketika di Miracles juga kita tiap pagi Senin sampai Jumat kita melakukan GVP ya, gratitude, mengucapkan syukur, kemudian juga vision apa yang akan kita lakukan pada hari ini, kemudian juga praying, berdoa untuk hari ini apa-apa gitu kan. Dan itu kita lebih mengedepankan jiwa spiritual kita gitu kan. Jadi nggak melulu masalah cuan, masalah apa segala gitu. Karena ketika saya ingat kemarin waktu pas Dr. Lugi ngasih itu kan ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan yang bersifat sosial, itu nanti otomatis itu cuan akan mengikuti kita gitu loh. Jadi ya banyaklah dari khususnya dari senior kita yang Busido itu yang bisa menginspirasi kita. Alhamdulillah saya sudah tempoh hari ada ketemuan, ada beberapa Busido, dan itu memang menjadi trigger ya, membawa semangat tersendiri ketika kita bisa langsung ketemu, bisa langsung offline gitu, bisa ngomong langsung. Jadi itu tanpa kita sadar itu magnet suksesnya itu kita udah terbawa. Sayang sekali ya, karena memang kondisi lagi pandemi kayak begini, kita nggak bisa ketemuan. Tapi saya juga tadi udah ngomong sama Kak Tira juga ya, insya Allah lah kalau seandainya kondisi ini sudah nggak pandemi, sudah kita bisa kemana-mana, niatan saya nanti setelah ini saya akan roadshow ke teman-teman semua. Ya tentunya kegiatan ini akan menambah wawasan saya sambil saya juga menjalankan misi dan visi dari AFC. Itu aja sih Kak Tira dari saya buat permulaan. Mantap. Ini memang dari tadi malam kita udah ngobrol ya Mas Boma ya. Katanya mau roadshow ke Medan sampai aku bilang gini, Mas Boma nanti kalau misalnya ke Medan, kita makan durian bareng rame-rame nanti. Ya. Pokoknya di Medan. Teman-teman Dorekes nanti kalau ada yang Medan setelah selesai pandemi nanti hubungi aku ya. Kita makan durian rame-rame ya. Sambil kalau ada Cifang datang, aku nanti bilang sama Cifang, Ci, aku nggak mau tahu, aku bagi strateginya supaya aku bisa kayak Cici. Aku gitu nanti. Pasti jauh, Tira. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku gitu nanti. Soalnya aku kalau sama kakakku, sama Kak Anissa, itu dia udah pusing tiap saat. Aku ini gimana ya? Aku ini gimana? Sampai dia bilang, sabar. Baru aku teringat, oh iya, kalau dia memang tidak sabaran. Oke, Mas Boma, thank you buat sharing-sharingnya. Sangat inspiratif gitu. Maksudnya dengan umur segini,
Tapi Mas Boma tuh masih semangat banget. Kadang-kadang aku kalau misalnya mau males-males, aku ingatnya kayak Mas Boma, teman-teman yang udah senior gitu, bahwa ya umur sebenarnya cuma angka aja. Kalau misalnya kita memang mau semangat ya, kapan aja kita bisa semangat, bisa berkarya, bisa lebih produktif, dan mudah-mudahan Tuhan kan nggak tidur kan gitu ya. Tuhan pasti lihat dan pasti bakal kabulin doa kita. Nggak sekarang, mungkin nanti. Kita tunggu aja gitu ya. Yang penting tetap berusaha, tetap berserah sama Tuhan. Thank you Mas Boma. Terima kasih. Aku sebelumnya juga mau bilang nih, bener kata Mbak Dani. Ini next gen keren banget ya. Next gen lengkap, terus Bright and Shine lengkap juga ya. Yang lain ada yang lengkap juga kah? Mungkin yang lain menyusul ya. Kak Ari, nanti kita makan durian ya Kak Ari. Iya, Bright and Shine lengkap, mantap. Oke, selanjutnya thank you. Setelah Mas Boma, kita minta yang lengkap-lengkap juga nih. Buat Ci Fan mungkin boleh sharing Ci, pagi ini Ci. Tadi lagi off cam ya? Bisa nggak? Ini Ci, kita sharing gimana sih kesan dan pesannya setelah join di AFC, terus khususnya mungkin setelah join di Dorecals Batch 1, terus apa yang mau dilakukan, harapannya ke depan seperti apa, perbaikannya seperti apa, mungkin mau mencapai dream board-nya apa yang dilakukan, bolehkah Ci Fan? Halo, sorry tadi anak saya juga online dari sekolah. Nggak apa-apa, aman Ci, lanjut. Ya, jadi sorry tadi baru balik aku. Gimana? Kira? Gini, setelah join di AFC sebenarnya perubahan yang dirasakan tuh apa aja sih, Ci? Terus pengennya di AFC seperti apa? Setelah di Dorecals Batch 1 juga perubahannya seperti apa? Perbaikan-perbaikan yang dirasakan. Terus pengennya ke depan nanti kayak apa gitu, Ci? Yang pertama sih pastinya kita mau semuanya sehat juga ya. Jadi dengan AFC kan kita bisa lebih sehat, juga temennya juga lebih banyak, lingkungannya juga lebih banyak. Terus itu perubahannya ya ini apa namanya, selain lebih sehat, kantongnya juga lebih tebal, ya kan? Maunya kan gitu kan. Terus perubahannya yang dirasakan lebih semangat di Dorecals. Kita bisa lihat semua member-member Dorecals kan semangat banget. Jadi kita ya kalau melempem ya kita ingat-ingat lagi member Dorecals gitu. Terus udah itu ya kita maunya sampai ke Bushido, ya kan? Tujuan kita kan ke Bushido semuanya gitu. Terus yang saya rasakan ya gitulah, mama saya juga kan jauh lebih sehat dengan produk ini. Dia kan ya ada diabetes. Dan belakangan ini juga kakinya lagi sempat luka, itu cepet banget. Pakai Subarasi itu dia punya kulit penutupnya jauh lebih cepat dibanding nggak pakai. Gitu. Dia kecilin dulu suaranya. Ya. Udah gitu aja. Katira. Soalnya ini anak. Oke, Ci. Tapi ini ya, memang signifikan ya perubahannya ya, Ci, sejak di AFC. Semuanya lebih sehat, kantong lebih sehat. Ketika kantong lebih sehat, wajah pun semakin cerah ceria ya, Ci ya. Ci, nanti aku bagi ininya ya, strateginya ya, Ci ya. Karena aku mau juga kayak Cici. Oke. Sukses ya, Ci. Anaknya sambil sekolah online ya? Ya lagi pengenalan masuk SD kan, Senin udah masuk sekolah online. Sekarang lagi pengenalan orang tua. Oh gitu. Oke. Oh iya, tadi kan bilangnya makin semangat juga ya, Ci. Sama, aku juga ngerasa kalau misalnya di Dorecals, sejak yang di Dorecals ini ya, kalau mau males tuh malu gitu rasanya. Jadi ketika aku jadi kan semuanya kita belum posting ya, jadi kita posting gitu kan. Kayaknya
Aku pokoknya patokanku ya upline-ku si Kak Anissa ini kan kebetulan. Jadi kalau dia posting aku nggak boleh nggak posting. Pokoknya aku nggak boleh kalah aja gitu dari orang. Nggak boleh aku kalah. Memang aku dominan, aku nggak bisa aku kalah. Iya beneran Cilisa udah ketawa aja. Pokoknya aku nggak boleh kalah aja. Nggak bisa closing, yang penting posting. Yang penting ada yang nanya, yang penting ada yang kepo. Masalah closing nggak closing belakangan, pokoknya aku kasih informasi gitu. Betul. Nggak boleh kalah kan Cileni? Ya, sorry, sekalian lagi masak sarapan buat anak-anak. Nggak Bahas stokis baru kita. Mantap. Halo. Aku tutup kamera dulu ya. Ya nggak apa-apa Ci, halo Ci. Halo. Sip. Suaranya nggak ada, Kemute, Tira. Tira. Oh termute, sorry. Terbukti ya sambil ngurus anak, Civen sambil sekolah online, perkenalan orang tua dan segala macam, tetap aja bisa ya ikutan Zoom, bagi-bagi ilmu, bagi sharing-sharing apa aja yang udah dijalanin. Oh sebentar Ranggalawe mengapa? Kita kan harus multitasking ya. Iya harus multitasking, insya Allah rezekinya juga nanti multi ya Ci ya. Dari pintu ini dapat, pintu ini dapat, karena tujuannya untuk kebaikan. Ih mudah-mudahan ya. Sayang. Ya, itu bukti multitasking ya. Mbak Tira langsung multitasking ngurusin anaknya. Salut ya sama Kak Tira ya. Aku salut waktu pas Kak Tira bilang, siapa yang mau jadi ketua PES Dorekels? Berani loh dia ngujiin diri. Aku aja yang laki-laki kayak merasa ketampar gitu. Aku belum ngajuin, Mbak Tira udah duluan gitu kan. Hebat lah. Itulah orang Medan lah, hebat. Dan ternyata nggak salah pilih ya. Kita juga punya ketua kelas Dorekels seperti Kak Tira itu. Jadi ya pembelajaran buat kita juga saling support, saling memotivasi. Dan ternyata kita nggak sendiri di sini. Itulah fungsinya kita ada di AFC ini gitu kan. Hai, Lanjut, sudah ya. lagi. Benar Mas Boma nggak? Setelah di Dorekos sih ngerasa nggak sendiri. Oh sayang. Jadi ya kalau mau males ya ternyata nggak sendirian. Tapi kalau mau males juga nggak sendirian. Jadi tetap aja harus usaha gitu ya. Terus ya lanjut lagi nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama ketua tim dari Blooming. Hai. Ini Halo, pagi semua. jago untuk Pagi Kanisa. Pagi Pak Aiden, pagi semuanya. Pagi. Sisa. Waduh, bingung ini cerita apa. Yang pasti kalau di AFC ini tuh bener-bener kompak banget ya. Jadi dekat, ngerasa dekat, terus jadi bisa saling curhat. Misalnya, aduh belum closing atau nanyain strategi, itu semuanya tuh pada ngasih tahu. Jadi ngerasa banget maju itu nggak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama. Nah, itu juga kelihatan kan, makanya kalau mau cepat jadi Busido juga harus bisa maintain timnya dengan baik. Nah, itu benar-benar kerasa banget di AFC. Senang banget, apalagi di sini diajarin sama coach-nya, Mbak Ari, terus mentor-mentor kita yang udah samurai ke atas, yang keren-keren itu benar-benar apapun yang ditanyain itu pasti mau menjawab, pasti dibantuin. Jadi semangatnya tuh nggak pernah padam gitu, ngelihat mereka tuh sampai ke titik segini ya karena mereka ya bekerja keras gitu. Maksud aku sih luar biasa ya, mencontohkan, nggak cuman ngajarin tapi benar-benar mencontohkan dengan baik dan dengan benar. Keren lah, keren banget. Semangat.
Itu sih paling yang mau aku sampaikan pagi ini. Nggak salah milih tim, kita masuk Doracles, masuk Doraemon, sama masuk tim Miracles, kayaknya bener-bener alhamdulillah banget ya, bersyukurlah kita di tim yang tepat. Itu sih yang aku rasain. Jadi nggak melulu teori aja ya kan Kak? Jadi bener-bener ya diajarin, bener-bener dibimbing, bener-bener nggak ditinggal, nggak dilepas sendirian. Dari aku yang nggak ngerti apa-apa mengenai bisnis jaringan sampai paham ya, sambil pelan-pelan masih belajar juga, tetap maju, Ini kamu tetap usaha. Nisa ini, kalau bisnis plan kan dia di luar kepala ya udah. Jadi aku selalu nanya, ini gimana ya Kak Ica, ini kayak mana ya? Aku manggilnya Sica kan, Sica ini gimana ya, Sica ini gimana ya? Dan selalu dijawab nggak pakai lama. Kalau lama pasti kalau nggak lagi nyetir, lagi olahraga, lagi ngurus anak aja dia bisa jawab kok pakai voice note. Iya bentar ya, ini Sica sambil mandiin anaknya, nemenin gosok gigi anaknya, pokoknya tetap bisa jawab gitu. Nggak pernah ditinggalin sendiri, karena ini ya sharing sedikit, karena Tira pernah join yang di multi level sebelumnya, multi level marketing sebelumnya, memang rasanya jauh berbeda. Kalau ditanyain tuh yang dulu ini bukan niat menjelekkan, mungkin dengan ciri khas masing-masing ya, dengan kearifan lokalnya. Kalau AFC ya kearifan lokalnya memang ini memang nggak pernah ditinggalin sendirian, kita memang selalu diajarin kayak Tira sama Kak Ica. Kalau yang dulu kalau ditanya, ya udah usaha aja dulu, coba aja dulu, pasti bisa. Kalau yakin pasti bisa. Ya iya tahu yakin, kalau yakin pasti bisa. Tapi caranya gimana? Ini kalau di sini aku tuh diajarin sampai kata-kata per kata juga diajarin, supaya gimana caranya supaya menggugah hati orang. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk, tahu AFC nggak? Mau join nggak pernah aku diajarin sama Kak Anissa kayak gitu. Kebetulan Kak Anissa langsung nih aku ya. Jadi memang benar-benar ini deketin dulu gitu, tanya dulu kabarnya gimana, terus kegiatannya apa, terus nanti kita bakal tahu dia pengennya tuh apa, kebutuhannya tuh apa, needs-nya apa. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung nawarin AFC, ujuk-ujuk cerita tentang Bushido ya, dia nggak ngerti Bushido apa kan gitu ya. Ya itu sih memang benar ya Kak Ica. Terus harapan ke depannya nih buat Kak Ica sendiri, pengennya apa? Bushido pastinya. Pastinya, cuman maksudnya being realistis kan juga harus ya, walaupun pengennya Bushido, cuman tahun ini kan pasti ya sekarang Toreda ya pengennya ngejeronin dulu sih. Maksudnya step by step, daripada nanti di otak Bushido ntar tiba-tiba nggak, tahun ini nggak, berarti kan nanti takutnya malah down. Jadi ya mendingan sesuai dengan realita dulu deh, ngejeronin, mudah-mudahan kekejar. Sama jadi mobile stokis, amin. Itu. Amin, jadi mobile stokis. Cifang langsung amin. Oke, mudah-mudahan tahun ini segera ronin ya Sica. Amin. Tira juga semoga cepat jadi Toreda. Amin. Ya mudah-mudahan ya semua, pokoknya kita di sini langsung naik rank, yang no rank jadi Toreda, yang Toreda jadi Ronin, dan seterusnya. Mudah-mudahan segera terrealisasi jadi Bushido. Dan aku punya cita-cita terbaru setelah melihat Pak Denny, Mas Boma, dan Pak Amin. Aku mau menggait tetangga-tetanggaku buat join di AFC. Nanti aku ajakin jalan pagi, supaya kalau ngobrol jalan pagi hari Sabtu Minggu, ngobrolnya AFC kan Kak Ica kayak kita. Bukan gosip ya, ini ngomonginnya langsung bermanfaat, berfaedah, dan berpahala ya. Dapat semua. Nanti daripada kita ngomongin Nia Ramadhani kan uangnya udah banyak, tapi kenapa pakai nggak boleh, nggak usah dipikirin. Iya, nggak usah. Adalah bagaimana caranya Nia Ramadhani merasa tersaingi dengan kita, karena nyata ada miliarder baru dari AFC. Amin. Mudah-mudahan kan siapa tahu Pak Denny nanti tiba-tiba kan Nia Ramadhani, ini Pak Denny yang AFC itu ya. Aku mau ikutan bisnis, gimana ya cara ngomongnya ya gitu.
Dia bilang sama Ardi Bakri, yang omongin yang mau Pak Denny yang gitu ya. Amin ya Pak Denny ya. Amin. Amin. Pokoknya hal-hal baik aja lah. Oke, terima kasih Kak Ica. Selanjutnya dari tim berikutnya, aku lihat contekan dulu. Oke, tadi sudah dari Next Gen, dari Blooming. Oke, dari The Renewal. The Renewal nih Cilisa ya? Mbak Reni. Oh, Mbak Reni silakan Mbak Reni. Pagi kakak-kakak semua. Pagi Mbak Reni. Pagi Mbak Reni. Mbak Reni lagi di jalan ya? Iya, terus dia maaf semua ya teman-teman. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kita ngobrol bentar boleh? Iya, apa namanya? Kalau sharing-sharing ini maaf duluan teman-teman dari Palembang yang renewal yang dari Palembang itu izin semua kakak-kakak hari ini karena nggak bisa hadir, ada kerjaan gitu yang nggak bisa ditinggal. Oh gitu. Oh Mbak Etinya juga lagi ada kerjaan ya Mbak Reni ya? Iya, kebetulan karena dia ada di gedung dan acaranya rame jadi nggak bisa follow off kan nanti nggak enak gitu loh karena nggak concern di kerjaan dia. Gitu. Oke siap. Kalau gitu kita sharing dari Mbak Reni boleh ya? Oke siap. Silakan Mbak Reni. Iya. Kak Tira, kalau dari pengalaman sejak ikut Dorekel itu banyak sekali sih dapatnya gitu. Dari cara manage waktu untuk kita ketemu klien, terus mengetahui tipe-tipe klien calon member kita, teman-teman kayak gitu kan. Itu banyak sekali yang terus untuk menduplikasi pun juga sudah bisa kita dapat kayak gitu kan. Artinya sekarang walaupun belum begitu banyak, tapi member-member yang di bawah itu sudah bisa banyak juga yang dapat kakinya gitu. Jadi memang bermanfaat sekali sih karena untuk membagi waktu. Saya kan PNS nih, yang dulunya agak kaku ya sekarang ke teman-teman ini ya udah bisa ngatur waktunya gitu loh. Jadi memang banyak banget. Dan kedepannya saya pengen sih jauh sih ya, tapi pengen jadi Busido. Tapi sekarang ya ikut ini dulu ngejar target jadi Toreda. Itu kakak-kakak. Amin. Semoga segera jadi Toreda. Semoga semua cita-cita tercapai tahun ini. Amin, Mbak Ren. Semua jadi Busido ya kita. Jadi Busido. Dorekel 1 pokoknya nanti semuanya jadi Busido. Amin. Ini Kak Anis atau Kak Agung atau Kak Ari mungkin mentor yang lain mau diaminkan lewat chat kalau nggak bisa langsung. Mbak Reni hati-hati di jalan, kegiatannya lancar. Oh diaminkan Kak Anis langsung 3 kali ketika aminnya panjang lagi. Amin, amin. Amin Cimeta pakai caps lock. Maksudnya gini berarti kalau pakai caps lock ya kan berarti aminnya lebih kenceng gitu. Iya kan Cimeta? Peace Cimeta, Kari, amin. Oh Ciriana. Amin sejuta kali. Bentar. Ciriana ini kan udah terbiasa dengan nol yang banyak di rekening ya. Jadi ketika aminnya Ciriana ini aku hitung dulu ada berapa 3, 6 agak susah. Walaupun aku orang bank karena nggak di bagian itu agak susah kalau nolnya banyak kali. Berapa ini? 1 triliun kali kayaknya. 1 juta atau 1 P itu? Nggak ngerti. Pokoknya kalau Ciriana udah biasa nolnya banyak dia. Jadi aminnya juga begitu ngetik langsung tuh dia udah tahu itu berapa gitu ya. Peace Ciriana, sarangnya. Coba Kak Ica itu tahu nggak berapa itu? Oh, Cimeta hahaha biar suaranya kenceng, bener. Nah, amin. Oh ya. Oke. Selanjutnya thank you Mbak Reni
ini. Mudah-mudahan semuanya makin lancar, makin luas juga. Terus cita-citanya semua tercapai, kita semua jadi Bushido. Amin. Selanjutnya ini thank you Mbak Reni. Oh, the one and only ini ya untuk the last but not least ya. Ada Mbak Dani. Mbak Dani boleh sharing-sharing Mbak Dani? Baiklah, terima kasih Kak Tira yang cantik dan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah pagi ini ketemu sama semua yang ada di sini, Miracles dan Doraemon ya. Jadi senang banget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi karena memang pagi ini kita harus diniatkan selalu bersyukur ya, bersyukur karena biasanya dari situ kita mendapatkan member biasanya karena yaitu jadi ngerasain sendiri gitu ya. Alhamdulillah jadi pagi ini bisa ketemu sama teman-teman yang ada di sini di Dorecles. Senang banget Dani, terus terang Tira sudah ada di sini gitu ya di AFC, jadi mau sedikit cerita gitu ya. Kenapa Dani bisa ikutan ini gitu ya. Soalnya gini, pertama di awal ditawar-tawari ini tuh rasanya ini pasti MLM nih. Soalnya dari dulu tuh Dani paling nggak mau yang namanya MLM. Terus terang, karena mau LML kayak apa yang lainnya kayak mau jual-jualan kayak apa segala macam itu Dani paling nggak mau gitu. Kenapa? Soalnya Dani itu suka orangnya sungkan gitu kan. Walaupun deket banget sama orang deket gitu sudah kayak saudara, tapi kalau menawarin tuh rasanya nggak enak gitu. Tapi kalau yang ini setelah mengikuti AFC dan saya ketemu sama Agung gitu ya, Mbak Anis, cuma awalnya memang sedih juga sih ya karena memang selama pandemi ini, mohon maaf jadi nanti agak sedikit lama jadi dikasih waktu terakhir ya. Jadi ceritanya gini teman-teman semua jadi memang masa pandemi ini luar biasa sampai akhirnya Dani kena di pengurangan karyawan. Dani kerja di Bakri sudah 11 tahun 2 bulan. Jadi bulan Maret kemarin, akhir Maret awal April ya, itu kena lah gitu ya. Walaupun Dani itu di HRD, di bagian Bakri Learning Center gitu ya, yang sering kasih training, sering kasih di HRD gitu ya. Siapapun itu juga akan kena gitu loh. Walaupun kita posisinya sepertinya sudah enak gitu ya di situ, tetap kena teman-teman. Jadi memang siapapun juga kita nggak tahu gitu ya rezeki kita gitu. Nah pada saat Dani down segala macam, saat itu juga Mbak Anis WA Dani, nggak tahu kenapa tiba-tiba pokoknya Mbak Anis WA gitu, gimana Dani kabarnya apalah segala macam gitu ya. Dani itu lagi terpuruk, lagi nangis-nangis apalah segala macam ya, sedih karena ini harus ninggalin teman-teman, ninggalin pekerjaan yang udah Dani kerjain selama 11 tahun itu loh. Udah terkenal lah yang namanya Dani itu MC kondangnya Bakri. Kita sering ngumpul acara Nia Ramadhani, Ardi Bakri yang sekarang masuk gitu ya. Itu selalu bersama mereka. Aku kalau lagi nge-MC selalu sama keluarga Bakri gitu. Jadi itu nggak menjamin juga kalaupun kita deket sama keluarga gitu ya, tetap aja kena kalaupun memang sudah qadarullah, takdirnya Allah ya, dan lo keluar udahlah lu selesai di sini gitu. Mungkin catatan Allah tuh di situ, udahlah lu sama AFC ini bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini gitu kan ya. Nah itu dia, jadi Dani ngerasa ya Allah ini ketemu Mbak Anis, kayaknya memang dari dulu memang sudah ketemu Mbak Anis ya, dan itu dari tahun 93-94 ketemu Mbak Anis, selalu join bareng sampai kita tuh dibilang kembar. Pokoknya kemana Dani dan kemana Mbak Anis jalan, aku pasti ngikutin dia, sampai ke toilet pun bareng gitu, sampai hamil pun bareng ya. Lagi pumping di toilet bareng, itu cerita Mbak Anis tuh banyak gitu, sampai akhirnya setelah berapa tahun nggak pernah ketemu Mbak Anis, ketemulah di AFC ini gitu, diajak Mbak Anis ketemu sama Agung. Senang banget ketemu Agung lagi karena Agung dulu tuh ya teman-teman perlu ketahui, Agung itu dulu di bawahnya Dani, anak buah Dani waktu zamannya di Mobile Telkom gitu ya, yang friend itu. Keluarlah kita. Sekarang Agung itu menjadi atasan Dani, dan itu adalah roda berputar ya teman-teman. Ternyata memang benar gitu ya. Agung yang sekarang membimbing Dani, yang mengarahkan, selalu mendampingi kemana Dani sekarang ini di AFC gitu ya. Dani selalu WA Agung, Gung ini gimana ya caranya mau masukin member baru. Gung apa ya? Dani itu alhamdulillah akhirnya bergabung di tanggal 25 April
2021 dan alhamdulillah sudah mendapat konnichiwa hampir 20 juta teman-teman. Alhamdulillah. Jadi memang luar biasa. Kenapa sampai 20 juta? Memang sebelum balik modal ya. Karena uang pesangon itu yang dari Bakri dan ditaruh dulu sementara, dan Bakri tahu nggak ngasihnya tuh masih cicilan diem-diem aja ya, masih nyicil sampai Desember uang pesangon Dani. Jadi itu yang baru dibayarkan itu baru berapa? Taruhlah 3 titik tuh. 3 titik. Waktunya 2 menit lagi. Oh my God. Nah, ini juga gitu deh sama aku nggak kasih tahu loh ya caranya. Nah, itu jadi alhamdulillah ya ikutan itu tiga titik itu, dan memang benar teman-teman itu konnichiwa tiap hari gitu ya. Tadinya Dani nggak semangat, sedih, nangis sampai mau balikin sama Agung. Gue balikin Dani, banyak banget dus-dus di rumah apaan gitu ya. Dus-dus itu banyak banget, itu gimana caranya sampai habis itu. Mas Yusuf langsung juga ngomong, dan tenang, itu dus-dus itu, box-box itu udah ada nama-namanya. Allah udah kasih tahu itu pokoknya gitu. Oke gitu ya, tetap semangat lagi gitu kan. Agung juga ngasih tahu lagi, semangat lagi gimana caranya. Akhirnya itulah ya. Strategi Dani sekarang ini gini, karena konnichiwa ini Dani masih ada 20 juta ya, jadi Dani kasih ke teman-teman Dani yang memang kayaknya dia berminat di AFC, ayolah boleh nggak apa-apa lu cicil sama gue gitu ya. Jadi aku pakai yang konnichiwa aku tuh cicil teman-teman. Cicil tuh lumayan, ada berapa orang yang udah masuk, tiap hari kan akhirnya dapat konnichiwa gitu. Dan dia juga akhirnya juga semangat lagi gitu. Ya pokoknya seperti itu, Dani selalu memberi support sama member-member baru Dani. Dani baru 13 pairing teman-teman, masih 87 ya berarti untuk jadi Toreda, tapi tetap semangat, lumayan. Kita mudah-mudahan di sini semua yang belum jadi Toreda, yang udah jadi Ronin, Samurai, Damyu apa segala macam, kita terus mudah-mudahan jadi Bushido. Itu yang kita doakan hari ini semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ajak kali Katira. Amin. Wih, gila banget, konnichiwa sudah 20 juta. Wah, luar biasa. Ya, dan Kang Lawi. Iya, dan teman-teman mungkin yang lain ada yang mau sharing, dipersilahkan. Boleh saya sharing? Silakan Pak Amin. Pak Amin. Terima kasih. Pengaruh atau dampak setelah masuk dari AFC ini cukup besar. Saya ini orangnya pasif. Saya pensiun 4 tahun yang lalu, dan setelah itu benar-benar saya agak benar-benar tertutup gitu dari dunia luar. Ini yang sempat membuat saya seperti nggak punya bukan punya maksud artinya saya benar-benar udah nggak ada kegiatan apa-apa. Dan terakhir saya diminta untuk jadi konsultan logistik, ada 2 perusahaan Inggris, 1 perusahaan Inggris, 1 perusahaan di Hong Kong itu meminta saya jadi konsultan. Saya masuk. Tapi itu tadi, karena sifat saya selalu pasif dan saya tidak pernah berani. Saya berapa kali jadi speaker di webinar logistik gitu ya. Itu saya selalu nolak. Kemudian saya pernah diminta juga beberapa kali untuk jadi konsultan logistik di Indonesia gitu ya. Berdasarkan permintaan dari perusahaan di London sama di Hong Kong itu, saya nolak lagi. Kenapa? Itu tadi saya tidak pernah berani gitu untuk tampil. Tidak pernah berani untuk menyampaikan sesuatu di depan publik, atau kadang-kadang nggak pede gitu. Itu saya dapat tawaran untuk kontrak dengan konsultan dari Inggris sama dari Hong Kong itu adalah dari LinkedIn, karena mungkin mereka melihat CV saya di situ begitu banyak license saya di logistik gitu ya, dan di transportasi, sehingga mereka untuk meminta itu. Dan ini ada satu lagi yang Agustusnya saya menjadi speaker untuk logistik manajemen transportation Asia Pasifik, dan saya terus terang aja nggak berani sampai sekarang. Karena apa? Itu sesuatu yang saya lihat begitu besar gitu ya, dan saya merasa saya ini kecil. Tapi nggak tahu mereka memilih saya kenapa, alasannya saya nggak ngerti. Mungkin karena lihat di CV saya di LinkedIn kali ya, seperti itu. Dan saya berpikir saya harus bangkit dan saya harus merubah
keberanian merubah kemampuan yang lainnya, merubah kemampuan dalam hal berkomunikasi gitu, karena itu yang paling penting gitu kan. Nah ini yang sulit buat saya. Ternyata saya di bulan Maret, tanggal 10 Maret itu saya diajakin sama Mas Boma untuk gabung di AFC, dan memang sebelumnya saya sering jalan kemana-mana sama Mas Boma berdua ya, karena tujuannya sama gitu, bahwa saya mencari bekal untuk kembali ke alam akhirat nanti gitu kan. Itu saya sama Mas Boma. Sampai kemana-mana kita jalan, kemudian kita juga mencari bisnis yang bisa dijalankan untuk orang pensiunan dan yang mau pensiun gitu, kira-kira seperti itu. Bolak-balik masuk sana masuk sini, akhirnya nggak cocok, masuk sana ternyata apa yang dijanjikan berbeda gitu ya dengan realitanya. Kemudian juga saya masuk lagi ke sana lagi, ada trading forex lah, ada bahan pokok ya dan segala macam. Akhirnya saya pasrah, udah menyerah lah gitu ya. Ini lama-lama Mas Bambang ngajakin, Pak Amin mau gabung nggak sama saya? Ada satu nih AFC gitu ya. Apa tuh AFC? Saya bilang ini katanya SOP waktu itu Mas Bambang bilangnya bukan SOP tapi sop subarasi katanya. Sop, saya ngebayangin itu sayur sop gitu kan. Itu yang saya bayang pertama gitu. Tapi saya masih diamin aja terus tuh gitu kan. Terus tiap karena hampir Mas Bambang libur, karena saya libur tiap hari kan. Jadi saya jalan terus tiap hari pagi sore gitu kan. Nah begitu pas Bambang libur bareng berdua gitu, dan biasanya ada dalam satu minggu itu dua hari ketemu gitu, kita jalan bareng gitu kan. Akhirnya ketemu lagi, ngobrol lagi, saya itu oh ternyata sop itu bukan sayur sop gitu kan. Akhirnya ya udah Mas Bambang, saya bilang saya mau gabung nanti setelah saya dapat uang ya, saya bilang. Begitu saya dapat uang akhirnya saya gabung. Kemudian Mas Bambang masukin ke dalam satu grup gitu kan, grup WAG ya, grup grup WA dasar. Terus hari demi hari saya ikutin terus gitu kan. Dan makin kesini kelihatan bahwa saya tidak didiamkan begitu saja, dan saya di coaching ataupun dididik untuk bisa menjadi leader dan bisa berkomunikasi. Ini yang penting. Nah ternyata ini yang saya cari gitu kan. Artinya apa? Saya harus menggali kemampuan saya untuk berkomunikasi sehingga bisa meyakinkan. Sebetulnya saya ini dididik 30 tahun di Garuda ya, di operation di lapangan untuk kargo. Saya lebih banyak bekerja tanpa suara. Artinya mengenai operasional kargo itu di Garuda, saya di luar kepala semua gitu. Artinya kemampuan itu udah saya nggak bisa diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah saya juga sebagai auditor. Hampir setiap tahun itu saya diaudit. Jadi saya tidak banyak bicara, cuma kalau bisa jadi auditi ataupun jadi auditor, saya ngeliatin fakta-fakta gitu ya. Artinya dokumen-dokumen gitu. Bicara sedikit. Nah di sini kan berbanding terbalik gitu. Saya harus banyak bicara, harus banyak mendengar, kemudian bicara gitu, menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih meyakinkan gitu. Nah setelah kemudian masuklah di Dorekel. Masuk di Dorekel tambah lagi ilmu saya gitu kan. Ternyata oh begini, oh begitu. Masuklah di dalam benak. Kemudian juga sampai saya kalau dihitung-hitung dari bulan Maret sampai sekarang bulan Juli udah 4 bulan ya. Downline saya baru 9, direct sponsor saya baru 6 gitu. Kenapa? Kalau Bu Anies bilang, Pak Amin latihan dulu kapan perangnya katanya. Artinya gini, latihan itu setiap LOP, setiap Zoom gitu kan, ikut terus. Itu artinya latihan. Tapi nggak pernah prospek gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ditanya, Pak Amin latihan dulu kapan perangnya. Akhirnya saya memberanikan ini. Saya pikir saya harus perang. Saya harus mulai prospek gitu kan. Toh nggak akan berdarah, toh nggak akan dimalu-maluin. Apanya pokoknya maju mundur. Maju tak gentar gitu ya, kira-kira seperti itu. Mulailah dari minggu kemarin itu saya mulai melakukan memberanikan diri. Saya setiap ketemu sama sopir taksi, karena setiap hari saya kerja sekarang tuh pakai Gokar. Jadi setiap pagi saya cerita sama sopir Gokar, kan terinspirasi dengan Mas Agus ya, Mas Agus Semarang itu, Uni Dokter Luigi, jadi seperti itu. Akhirnya bilang coba deh. Ternyata ada beberapa yang nyangkut, mereka nanya, Pak itu gimana Pak, boleh nggak saya minta nomor telepon Bapak? Udah mulai itu nanya-nanya gitu Pak. Pak boleh Pak, tapi saya belum punya uang nanti ya Pak ya. Nah itu yang saya belum punya solusi. Saya utarakan kemarin adalah salah satu model arisan, tapi kan tidak belum nyangkut ke dia. Saya nggak suka Pak dengan arisan. Oh ya sudah gitu. Nah itu kemudian kemudian saya sering nongkrong sama warga gitu ya, sering duduk nongkrong sama warga.
ada satu warga yang sakit, dia kena GERD gitu. Kemarin saya bilang gini, boleh nggak coba nih? Saya bilang saya punya makanan sehat, namanya Utsukushi sama Subarasi. Coba deh, saya bilang, saya kasih itu satu set gitu kan. Dan belum saya ini lagi belum saya komunikasi karena baru 2 hari yang lalu gitu. Mudah-mudahan apa namanya ini bisa ada respon lah kira-kira gitu. Nah, terus target karena sekarang kondisi lagi pandemi PPKM gitu ya. Saya lebih cenderung akan lebih banyak mengkomunikasikan lewat media sosial. Apalagi kemarin waktu kita di Dorekel yang keberapa tuh ya, yang sesi yang apa ya, ada Karyana waktu dibilang, Pak Amin itu punya kekuatan di tulisan katanya. Coba tulis terus. Saya berpikir-pikir lagi, ternyata saya coba deh, saya bikin storytelling di Facebook gitu kan. Ternyata responnya banyak. Nah, saya baru jadi mulai rada pede nih sekarang. Oh, ternyata storytelling itu cukup baik. Akhirnya saya coba hunting. Saya cari namanya similar web. Di situ ada database yang besar sekali mengenai bisnis ya, data medsos, data kompetitor, data segala macam itu sampai produk yang paling ini itu data bank terbesar sebetulnya di dunia maya gitu. Saya coba masuk itu, ternyata benar. Storytelling itu adalah nomor 1 yang paling diperhatikan. Akhirnya saya coba masuk ke situ, pelajari, saya coba membuat satu storytelling dan ternyata responnya luar biasa gitu. Dari situ mulai berani, akhirnya mereka ngajak, ya udah kalau gitu kita mulai nelpon gitu ya. Boleh deh saya jelasin, tapi saya lewat Zoom ya, saya bilang. Boleh. Nah, malam hari apa tuh, malam apa ya, saya Zoom mulai Zoom dan responnya sangat positif karena pada saat Zoom itu ada Kak Agung, ada Kak Ari ya, dibantu sama Kak Ari, dan begitu meyakinkan ya, cukup ketat dalam arti kata mereka tuh cerewet, semua detail ditanyain dari mulai masalah riba karena yang itu ada berjanggut panjang gitu ya, dari mulai riba, masalah MLM, money game, Ponzi dan segala macam ditanyain gitu, dan itu dijawab semua sama Kak Agung sama Kak Ari. Sangat meyakinkan. Terus yang kedua berikut lagi tanya mengenai produknya, sampai uji klinis dan segala macam. Akhirnya itu selesai jam 9:30 malam, jam 11 saya ditelepon sama teman saya ikut Zoom itu. Pak Amin, saya mau ikut, saya pengen ikut Diamond, saya mau ikut bisnisnya, tapi nanti ya Pak Amin setelah dapat uangnya, siap, saya bilang. Terus kemudian satu lagi, Pak saya mau ikut, saya mau Safir, katanya. Tapi nanti ya Pak ya sabar ya Pak ya, saya punya anak angkat yang umur 9 tahun, posisinya dia tidak bisa bergerak badannya. Saya akan coba pakai Subarasi dengan izin Allah, mudah-mudahan bisa membaik. Soalnya coba, saya yakin kok. Karena yang diperbaiki adalah selnya. Jadi regenerasi sel. Mudah-mudahan saya bilang, mumpung masih anak kecil 9 tahun, saya bilang, coba deh saya bilang, akan masih lebih mudah untuk meregenerasi selnya, saya bilang gitu kan. Iya Pak Amin, doain ya, bentar lagi mudah-mudahan saya dapat rezekinya. Seperti itu. Nah, jadi dampaknya sangat besar. Satu, orang pensiunan itu yang sebelum pensiun yang paling takut cuma ada 3 hal yang hilang: pendapatan, teman, sama pekerjaan. Nah sekarang di AFC ini dapat 3 saya. Teman dapat keluarga baru. Kemudian pekerjaan saya dapat. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan waktu itu sekarang saya banyak waktu untuk berkomunikasi, sehingga dulu kalau orang tua dulu itu kalau bisa kita pensiun itu kayak momok, menakutkan karena banyak orang yang stres kemudian akhirnya sakit dan meninggal gitu kan. Itu orang menjelang pensiun, terutama laki-laki ya, karena laki-laki begitu pensiun anaknya belum tentu bisa mensupport, ataupun kadang-kadang orang tuanya nggak mau disupport sama anaknya, tapi kemauan masih ada, kira seperti itu. Nah di AFC inilah saya punya harapan, dan makanya saya sekarang saya harus berubah. Saya harus maju terus, nggak akan pernah mundur lagi, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik buat saya untuk melanjutkan sisa-sisa hidup ya. Dan satu adalah saya dapat satu manfaat bahwa hidup itu hanya sementara dan kita harus banyak berbuat kebaikan buat orang lain. Dan di AFC ada itu gitu, sehingga saya benar-benar saya merasa pas di sini gitu. Mudah-mudahan saya bisa berubah secara cepat, karena udah 4 bulan nih saya masih lambat berubahnya gitu, karena memang profile saya ada di S ya, steadiness, lambat kayak mesin diesel panasnya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Mbak Tira, mohon maaf
panjang lebar, tetapi kira-kira gitu, dan masuk di AFC sangat bermanfaat. Saya merubah profil saya, mungkin udah mulai agak bergeser sedikit, kemudian juga keberanian saya udah mulai timbul. Biasanya saya kalau bicara seperti ini itu keringet dingin dan muka merah gitu, kira-kira gitu. Tapi alhamdulillah sekarang agak panjang bicaranya dan agak berani, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Kak Tira, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Amin. Makasih Pak Amin, wah keren banget. Applause dulu dong buat Pak Amin. Boleh ya, wih keren banget, keren banget. Jadi ya ini salah satunya yang kayak gini-gini, mau karena rajin sharing, terus juga ngasih semangat satu sama lain, support satu sama lain. Kalau mau males tuh rasanya nggak mungkin gitu ya. Jadi ya ada Pak Amin, ada Mas Boma, ada Pak Denny, kita semuanya juga makin semangat gitu. Karena ya itu umur cuman angka sebenarnya. Kalau misalnya kita mau, kapan aja kita pasti bisa berubah. Jadi apa yang kita mau, dan mudah-mudahan kalau Allah kasih izin, semua cita-cita kita tercapai. Amin, amin. Mudah-mudahan segera kita semuanya bisa capai cita-cita kita ya. Amin ya Pak Amin ya. Sesuai dengan nama Pak. Amin, Udin, amin, amin, amin gitu kan. Kalau disebut-sebutkan terus kan sekalian jadi doa nih Pak Amin. Itulah salah satu berkah saya dikasih nama Amin gitu. Dia doain terus sama orang. Amin, amin, amin. Oke, ya lanjut lagi nih. Kira-kira ada lagi yang mau sharing-sharing? Yang mau sharing saya persilahkan. Boleh kayak Pak Amin tadi, boleh banget. Malah ini ya, kita menanti pengen dengar sharingnya teman-teman. Baruri nih, weh keren banget Pak Amin. Saya juga kepikiran buat ngajakin papa saya juga jalan karena papa juga udah pensiun. Sekarang saya lebih banyak, saya lihat lebih banyak duduk-duduk, mending diajak dengan aktivitas bermanfaat. Makasih Pak sharingnya, kata Mbak Ruri. Thank you Mbak Ruri. Mbak Ruri ini juga kencang banget ya closingnya. Pokoknya tiap hari ada aja konnichiwa-nya. Aku pengen banget kayak Mbak Ruri. Mbak Ruri nanti kita ngobrol ya Mbak Ruri. Aku kepengen banget ya Mbak Ruri ini. Oh iya, ini Mbak Ruri kemarin aku baru ngajakin papaku join AFC. Tapi kalau si papaku ini kan agak ajaib ya. Jadi belum mau lah gitu ikut-ikutan Zoom, tapi udah closing Papa. Mudah-mudahan nanti bisa kayak Pak Amin. Amin. Ya, buat yang lain yang mau sharing nih, silakan. Siapa? Ayo. Ayo, boleh siapa aja. Ayo. Masa saya lagi? Oke, kalau gitu saya deh. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam, semangat, Aiden. Ya, thank you Kak Tira yang asik banget dengerin suaranya. Dan juga tentunya sahabat-sahabatku di Dorecals yang saya muliakan. Teman-teman, terus terang aja Dorecals ini itu tempat yang adem banget buat saya, tapi sekaligus juga membara gitu ya. Adem maksudnya saya nggak merasa ada persaingan di sini sesama kita, which is yang itu yang saya rasakan dulu di zaman dulu di MLM yang lain gitu. Meskipun saya sebenarnya juga nggak aktif juga di MLM yang lain ya, karena saya ngelihat mukanya serem-serem. Aduh, ngeri saya mukanya. Kebetulan saya backgroundnya juga di SR, jadi suka memperhatikan muka orang gitu ya kan. Jadi begitu ngeliat muka orang, ih serem gitu ya, nggak mukanya, aduh ngeri deh pokoknya. Kayak DP kolektor ya Pak Denny-nya. Jadi saya pernah waktu itu hadir di suatu pertemuan kayak LOP itu di di Istora Senayan. Saya kan orangnya emang biasa sendirian datang kemana-mana gitu ya. Jadi terus begitu saya datang, usus saya bilang, ini orang ganas-ganas semua. Saya pulang. Nah, lain ketika saya ikut LOP yang waktu ada Ciriana, waktu itu di Jakarta ya, di Puri, waktu di LOP kita yang pertama di tahun 2021 ini ya.
begitu saya juga datang sendiri tuh, sampai Kak Anies saja bilang, Aiden kenapa nggak bilang-bilang kalau mau datang gitu kan. Saya bilang, aduh saya pikir Kak Anies datang, saya bilang gitu. Nah saya ketika masuk di ruangan itu adem banget gitu ya, orang-orangnya humble, baik-baik gitu ya kan. Terus persis di depan saya ternyata rame gitu kan. Ini kayaknya Karyana deh gitu ya kan. Tapi kok ini ya gitu ya. A little bit different gitu. Tapi oke ya, aku colek aja. Maaf ini Karyana ya. Iya, seneng-seneng banget gitu ya. Nah, terus terang teman-teman itu yang membuat saya akhirnya makin kepingin gitu ya untuk Dora sukses di sini. Dan satu dari keinginan saya memang terus terang aja ingin help the others gitu ya, karena saya yakin ketika kita memuliakan dan membahagiakan orang, membantu orang lain. Karyana jangan gitu dong, saya nggak ngomong gitu loh. Ngetiknya sadis banget. Oke. Enggak, Karyana tuh ternyata lebih tinggi daripada fotonya. Karyana itu lebih tinggi daripada fotonya. Karena saya lihat kalau di foto tuh Karyana tuh kayaknya imut gitu. Pas lihat, Karyana tuh tinggi ternyata gitu. Ya, udah. Pak Denny. Ya. Oke. Tinggi. Iya, tinggi banget kan. Ini aku pikir tuh kayak Kak Fang gitu adiknya gitu kan. Kak Fang kan sama gitu kan antara kenyataan badannya dengan sekarang di foto gitu kan. Itu kan adiknya tuh Kak Fang itu kan gitu ya. Nah, jadi terus makanya apalagi begitu ada di Dorecals. Dorecals ini keren banget. Kenapa saya bilang keren? Karena kombinasi nih gitu antara grup Doraemon yang wah gitu ya, yang sehari 50 box gitu kan gitu, terus dikombin dengan achievement achievement miracles gitu yang yes banyak motivasi gitu kan. Akhirnya kita combine dan itu keren banget. Kenapa? Itu tadi antara teori dan praktek itu bersatu nih sekarang gitu ya. Jadi bersyukur banget saya berada di tengah orang-orang keren ini. Bersyukur banget ada Karyana yang luar biasa banget ya, 100 box sehari gitu. Aduh, saya bilang kapan ya Allah saya bisa begini kan gitu ya. Ngelihat juga bersyukur ada Kak Anies yang dengan lemah lembutnya Putri Solonya gitu ya, tapi terus juga gitu ya. Wis, keren banget. Itu dan akhirnya alhamdulillah saya mulai nih gitu kan tadi mulai nih hampir setiap hari konnichiwa ya, alhamdulillah nggak apa-apa ya, 300.000 dulu sehari gitu ya. Itu yang saya langsung posting di WA status saya, nggak apa-apa, alhamdulillah ya Allah 300.000 tiap 300.000 tiap hari ya kan lumayan juga hasilnya ya, nggak gitu pelan-pelan gitu ya, nggak kayak Karyana lah, kayak Kak Fang gitu ya kan, nggak kayak teman-teman yang hebat-hebat yang lain gitu, belum bukan nggak kayak belum. Nah tapi saya senang, dan teman-teman ya for info aja, saya insya Allah doain aja dapat bonus uni level baru, insya Allah nanti mudah-mudahan bulan ini dapat ngerasain bonus uni level. Ya Allah senang banget ya. Ini banget ya, kasihan banget ya, tapi nggak apa-apa gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi makanya saya juga terinspirasi dari teman-teman dari Doraemon. Dia banyak nanya sama Kak Feni, keren banget gitu ininya gitu ya, sampai ada ide-ide untuk ayo ajakin arisan, ajakin macam-macam. Waduh, keren-keren banget deh teman-teman, kalian tuh hebat banget. Dan saya akhirnya sekarang dapat, jadi kayak tadi pagi misalnya contohnya, tiba-tiba aja ada yang telepon gitu ya, Aiden itu WA statusnya gini-gini tuh maksudnya gimana, terus cerita, terus tiba-tiba closing gitu ya, 1 ruby. Ya alhamdulillah ya, saya masih main partainya masih, kalau itu masih kelas-kelas, kalau tinju itu weight apa ya, ininya kelas ringan lah gitu. Belum kelas bantam gitu. Alhamdulillah gitu ya, disyukuri dulu kan gitu. Tapi banyak ide yang saya dapat dari sini, dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini saya doain sehat-sehat ya teman-teman, jaga kesehatan,
diminum ininya. Jangan kita terus nawarin nama orang tuh sayang gitu minumnya. Janganlah, minum. Dan sehingga kita bisa lebih kuat ya, lebih sehat gitu. Terus semoga juga teman-teman semua dapat konnichiwa bertaburan setiap hari. Dan semoga teman-teman bisa helping. Kalau saya bukan bilang closing lagi, sekarang saya bilang helping. Karena memang ya itu kan niat kita kan mau helping orang. Jadi saya bilang, oleh hari ini saya helping satu orang, Ruby gitu ya kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa begitu, helping another, sehingga terus bisa berguna hidup kita. Kenapa? Karena nanti supaya kalau kita dipanggil sama Allah, ketika Tuhan nanti nanya kita, hey Denny gitu misalnya, hal baik apa yang sudah kamu lakukan? Jangan bingung nanti kita, ya kan? Kalau saya insya Allah saya bakal bilang, Allah, saya sudah bisa helping ini, orang itu. Mudah-mudahan Allah nanti ridho dan sayang deh Allah sama saya nanti dimasukin di surganya. Kan gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan semua semoga bisa sehat, tambah sukses, dan masuk surga semuanya. Karena kalau buat saya, kita kan semuanya akhirnya nanti surga itu ya. Surga dunia juga dapat, surga akhirat juga dapat. Baik, terima kasih teman-teman. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ini keren banget. Aku yang ini ya, highlightnya adalah yang terakhir ya kan Mbak Dani, terharu biru dengarnya lagi gendong anakku. Kok aku sedih jadinya, tapi seneng gitu. Kalau nanti ditanya sama Allah, kamu udah bikin apa aja di dunia, nggak bingung lagi jawabnya. Jawabnya bukan saya closing, enggak. Malaikat nanti juga bingung kan, closing ini gimana ya gitu, ngitungnya. Tapi jawabnya karena saya sudah helping. Saya helping banyak orang dari bisnis yang saya jalanin, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan tujuan akhirnya surga. Siapa yang nggak mau masuk surga ya, semua pasti mau masuk surga. Mudah-mudahan tercapai dan kita semuanya juga kembali padanya itu dengan tempat yang paling indah yaitu surga di hari akhir nanti. Nggak hanya surga. Amin. Kok hari ini ya aku zoomnya bercampur semua nih Mbak Dani. Oh iya ya. Nggak apa-apa, itu namanya emosional ya, harus. Senangnya dapet, semangatnya dapet, lucunya dapet, uniknya dapet. Ini kan uniknya ada Pak Amin, ada Mas Boma, ada Pak Denny, itu bertiga berjejer di kameraku depan sekarang nih, Mbak Dani. Itu uniknya dapet. Terus mengharu birunya dapet, semuanya dapet. Makanya senang kan ya ada di AFC, apalagi ikutan yang Dorecles batch 1 ini. Nah mudah-mudahan semuanya juga semakin terinspirasi. Tapi aku pengen dengar lagi nih, mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing, yang sudah rank mungkin nggak apa-apa, mau sharing sama kita juga boleh. Untuk Tira yang belum rank gitu, jadi pembelajaran juga. Ada yang mau sharing lagi, silakan. Kalau Mbak Dani ini mulai tiap hari juga nih closingnya, kayaknya aja. Aku sih juga mau sharing nih Tira dan teman-teman yang lainnya. Jadi memang tidak selamanya kita helping ya atau closing gitu ya. Jadi tetap aja banyak juga sih yang pada apa namanya ini Tira apa namanya nolak-nolak gitulah. Kemarin aku WA bos, direktur HRD-nya Bakri, ceritanya dong. Siapa tahu lah secara direkturnya gitu kan, dia dekat sama Dani. Iya, dekat sama Dani. Dia langsung apa kabar? Biasalah ya, Dani hai basa-basinya segala macam. Kasih tahulah Dani. Karena kita sama-sama orang awak nih si direktur HRD-nya, jadi aku bahasanya bahasa awak gitu kan, pendekatannya gitu. Ngomong lah apalah segala macam. Awak manggaleh kok gitu. Dani ngomong gitu, manggaleh itu jualan gitu. Sekarang Dani udah manggaleh, udah semangat Pak, gini-gini. Dani udah punya kegiatan lagi. Jadi Dani tuh nggak suntuk apa. Jadi bisa ngobrol teman-teman lagi, ketemu teman-teman baru lagi gitu. Dani seneng banget di sini Dani kasih tahu gitu ya. Jadi Dani punya semangat lagi buat apa namanya? Teman-temannya di sini. Iya, Mbak Ruri juga orang awak ya. Ih, Mbak aku kabah, elo yo. Nah, terus kemarin udah WA semangat-semangat, berapa dia udah nanya berapa harga nih ya. Berapa harganya Dani gitu kan ya. Wah, dia udah nanya harga nih, dia harus diamond nih, dapat nih diamond secara direktur dong.
gitu. Kasih tahu lah ya ini ngasih taunya yang diamond dulu gitu ya. Udah strateginya seperti itu kan. Biasanya kalau kita melihat yang memang cuannya udah banyak, ya sudahlah kita nawarinnya yang ngajaknya tuh yang ini gitu. Sudah panjang lebar ngoceh ke sana ke sini segala macam. Ya, terakhirnya tetap ya. Dia cuma bilangnya gini, aduh Dani sayang sekali, aku sudah beli sama ex karyawan juga, kata gitu kan, karyawan Bakri sudah beli, aku sinergi kata gitu. Hah, sinergi? Sinergi apaan? Pokoknya sinergi gini-gini kasih tahu tuh dia sama dia kan. Nanti kalau aku minum ini juga nanti begah dia bilang gitu kan ya. Hah, kok begah? Aku bilang gitu kan. Aku kan mikir ini kan serbuk ya, nggak bakal begah, nggak bakal bikin gendut, nggak bakal bikin apalah gitu kan. Yang penting bikin sehat kan gitu. Udah tuh, udah. Oh gitu ya, dan ini aku kasih tahu tuh Pak, ini nggak bakal bikin begah. Tetap usaha ini dan lain-lain. Akhirnya dia bilang gini, dan aku coba dulu seminggu ini. Kalau minggu ini ternyata aku nggak cocok sama ini, aku nanti ke Dani ya, kata gitu. Alhamdulillah ya Allah, aku bilang gitu. Ini yang Dani tunggu-tunggu, udah omongan Bapak, gitu. Dia langsung yang seneng gitu kan. Oh iya Dan, pokoknya tunggu aja seminggu. Oke Pak, saya tunggu seminggu lagi ya Pak ya. Jadi aku tetap seperti itu kalau lagi WA-an orang gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, aku bilang sama Mbak Anis aku diginiin sama bosku gitu kan, sama Pak Okder. Mbak Anis tuh pernah kenal juga sih sama Pak Okder gitu ya sekilas. Sudah tuh akhirnya kata Mbak Anis, tenang Dan, nanti habis setelah ini dia akan balik ke kita. Jadi memang kemarin 2 hari kemarin aku banyak ditolak sama, bukan ditolak ya, dipending kayaknya ya, masih dipending sama teman-teman sahabat-sahabatku. Sudahlah sampai akhirnya bikin-bikin status, aduh kenapa sih bilang mahal, aku bilang gitu ya. Statusnya seperti biasa kayak Emgon, kayak gitu juga kan. Kenapa sih bilang mahal gitu kan? Ini buat sehat gitu loh. Apalah segala macam. Nah, itu buat kita juga jadi semangat karena aku ngelihat teman-teman di Doracles Doraemon dan Miracles ini, aku lihat tuh semua tuh sering dapat closingan, helpingan gitu ya. Aku juga jadi ikut semangat gitu kan, walaupun siapa aja lah yang menolak kita, sudahlah ini baru penolakan pertama. Setiap ada yang nolak ini baru penolakan pertama, ini baru penolakan pertama. Padahal udah banyak penolakan sih sebetulnya. Cuma tetap harus semangat karena gitu. Aku kepengen jadi Bushido. Aku kepengen kayak Bu Eni gitu ya. Bu Eni tampil di depan di panggung, dan itu sakau panggung soalnya teman-teman yang ada di sini. Dan itu sakau panggung. Jadi kalau ngelihat panggung tuh pengennya tuh gimana gitu ya. Makanya pas ngelihat Bu Eni teriak-teriak di panggung super megah, super spektam ya di Bali itu gitu. Ya Allah gitu, aku ngelihat Karyana cantik, Kak Emgon juga cantik banget pakai baju itu putih-putih gitu ya, Kak Fen juga kan, Kak Feni cantik banget gitu. Aduh ini kok orang pada berkumpul di sini gitu ya, kenapa sih kita nih masih baru-baru kenal sekarang gitu kan. Itu yang aku jadi gregetannya gitu, kok kenapa baru sekarang ya, baru mau kebuka gitu ya. Ya insya Allah lah nanti kita yang ada di sini semua bisa di panggung spekta itu gitu ya, kita jadi Bushido semua. Itu yang Dani selalu ngomong sama Bu Anis, sama Bu Eni juga gitu. Bu Eni, aku pengen panggung itu, aku sakau panggung, aku pengen teriakin kita bisa, kita sukses gitu loh. Itu yang aku kepengen terus ada di AFC. Sekali lagi AFC ini membuat Dani sama teman-teman di sini, jadi Dani punya teman banyak di sini, ternyata punya teman yang punya berpikir positif terus gitu ya, punya energi yang luar biasa. Karena pagi-pagi itu membuat Dani itu jadi semangat gitu. Beneran, apalagi kita di Doracles apa di Miracles ya, di AFC Miracles kita tiap jam 7 pagi tuh kita sudah bersapa-sapa pagi, semangat pagi gitu ya, bersyukur. Punya GVP itu semangat buat kita semua. Ini suami baru pulang nih, suami aku baru pulang. Sana bau. Ini suami aku baru pulang goes, coba teman-teman ya, dia sendirian, nggak ada teman-temannya. Tapi ya gitulah ya, kasih tetap support dari suami juga harus ada support kakak-kakak. Jadi kalau suami udah kasih support, jalan kita insya Allah lancar gitu ya. Aku sih itu aja kali Kak Tira, pokoknya Tuhan pasti yang terbaik, pasti Kak Merisa. Jadi memang Tuhan kasih yang baik-baik buat kita semua yang ada di sini karena kita sudah berusaha, kita sudah usaha itu yang akan dibayarkan langsung jadi Bushido. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Kak Tira.
Baik, terima kasih Mbak Dani. Kalau Mbak Dani ini ngomong aku ikut gitu ya. Ikut berapi-api aku, padahal aku cuma nonton ya kan. Seneng gitu bawaannya. Tapi teman-teman Dorekels batch satuku tangannya boleh gini nggak? Sebentar, segini, begini. Ya. Sambil katakan sama mentor-mentor kita gini. Watch out, Dorekels batch 1 nanti ada di panggung jadi Bushido. Oke, boleh hidupkan audionya. Watch out. Watch out. Watch out, Dorekels batch 1 bakal jadi Bushido di panggung berikutnya. Dorekels batch 1 akan menjadi Bushido. Amin. Amin. Iya. Nanti Kak Anis, pokoknya Kak Anis, Ciriana, Cimeta, Merlin, semuanya pokoknya mentor-mentor kita lihat kita, oh ternyata jadi Bushido ya, gitu. Nanti mereka yang pengen ikutan Dorekels juga kayak kita. Mungkin ada Dorekels batch para mentor gitu. Oke, ya thank you Mbak Dani. Wah, makin semangat ya. Waktunya tinggal sisa sedikit lagi, tapi kalau ada yang mau sharing lagi boleh deh, boleh banget. Mungkin Cilisa, Ci, mau sharing, Ci? Oke, sebentar aja ya. Boleh. Aku tergugah sama pernyataan Pak Aiden tadi ya. Rupanya kita kayaknya nggali big why-nya sama deh Pak. Akhirnya ke situ. Ya. Waktu kita gali big why kita sampai minimal 12 level itu, ya aku nyampainya ke situ. Kita kan nggak pernah tahu ya, apalagi hari ini ya. Apalagi hari ini kita nggak tahu kapan waktu kita pulang ya. Nah, jadi pas level ke-13 tuh dapat. Kalau udah waktunya kita pulang ke Tuhan, kita belum buat apa-apa sama sesama, gimana gitu loh. Memang awal-awal waktu aku mulai jalanin AFC itu karena ya aku lihat progres mama papa gitu loh. Dan waktu itu aku bisa dikatakan aku pada titik terendah gitu ya. Pada waktu titik terendah tuh kayaknya aduh mulai putus asa gitu loh. Nah, terus tiba-tiba melalui AFC, produk yang diminum mama papa tuh kayak ada secerca harapan gitu loh. Ada progres. Papa kan demensia. Jadi ada progres. Kemudian dari situlah aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku udah menemukan harapanku nih. Secerca harapan yang aku temuin. Dan aku mau dong secerca harapan ini aku bagi-bagiin ke orang lain gitu. Yang bukan mungkin lagi, yang pasti di saat-saat ini banyak banget orang yang kehilangan harapannya karena masa yang sulit. Nah dari situlah nggak tahu Tuhan temukan dengan orang-orang yang pas saja gitu loh. Dan untuk informasi, aku jarang loh closing diamond. Yang aku closing tuh kebanyakan Ruby promo sama Ruby gitu loh. Aku sempet bilang kok Tuhan, kok aku nggak pernah sih closing diamond gitu. Dan terus tiba-tiba Tuhan bilang ke aku gitu loh, justru kamu harus merasa beruntung karena orang-orang Ruby itulah yang memerlukan, yang perlu gitu loh. Dan puji Tuhan akhirnya akhirnya closing diamond juga akhirnya adalah tercapai gitu. Jadi ya yang penting kita kerjain AFC ini dengan tulus gitu loh, dengan hati yang tulus. Aku percaya kok kalau misalnya kita jalanin dengan tulus gitu loh, dengan istilahnya tidak cuma memikirkan diri sendiri, mikirin orang lain juga, pasti dengan begitu dengan sendirinya kok berkat itu mengalir ke kita. Itu aja. Semangat. Semangat Kalisa, makasih. Amin, mudah-mudahan ya Ci. Aku juga pernah nih ikutan live Instagramnya Cilisa nih ya, waktu itu sama Ci Fendi. Ci, yang waktu kita cerita-cerita sore-sore itu, jadi aku tuh pulang kantor kebetulan awal bulan ya kalau nggak salah.
Jadi sambil di jalan lebih fleksibel kan. Dengerin ceritanya Cilisa tuh memang pokoknya aku dari situ kayak diingatin banget. Ya itu tadi, jangan pernah ngandelin diri sendiri. Pokoknya minta aja sama Tuhan, serahin semuanya sama Tuhan, dan jangan lupa tetap usaha. Tapi ya ingat bahwa tujuan kita tuh sebenarnya adalah bahwa kita memang mau menolong orang lain, jangan mau closing minded aja gitu ya, pengen ngejar cuan melulu. Ya jangan, siapa sih sebenarnya yang nggak mau cuan, tapi coba digali lagi big why-nya sebenarnya kenapa, kayak tadi yang dibilang sama Cilisa. Mudah-mudahan kita semua ya ketemu sama big why-nya kita, benar-benar ini ya bisa menemukan. Jadi kalau misalnya udah ketemu big why-nya, mau malu juga ketika teringat sama big why-nya, jadi mau males juga kalau ketemu sama big why-nya juga jadi nggak males lagi gitu ya. Kayak tadi kan kita semuanya pengennya ada nih endingnya adalah bahwa ya nggak cuma dunia aja, kita pengen nanti ketika waktu-waktunya kita memang udah dipanggil, kita dipanggil dengan cara yang baik, kemudian perhitungannya di hari akhir juga baik. Mudah-mudahan terjadi di kita semuanya. Amin. Oke, dari semuanya yang hadir, ada lagi yang mau sharing? Boleh nih, dipersilakan banget, pengen denger kesan-kesannya gimana, pengennya harapannya ke depan gimana cara meningkatkan performance-nya di AFC. Dari siapa nih kira-kira? Dari Mbak Ruri, boleh Mbak Ruri? Lagi sibuk nggak Mbak Ruri? Udah waktu makan siang nih Mbak Ruri di Ambon. Oh iya ya? Iya. Iya, bentar Pak. Oke, sebentar. Ada Mbak Ruri. Ya. Halo Mbak Ruri. Mbak Ruri, ini by the way, ini fotonya siapa ya? Itu mah drama Korea. Oh ya Allah. Aku nggak pernah. Bentar nih. Oke, boleh. Ya, halo. Hai Mbak Ruri. Ya, boleh deh aku sharing sedikit. Boleh sharing banyak. Jadi, juga. Buat pertama kali aku join AFC itu kenapa gitu ya? Pertamanya sih karena kan aku emang ada benjolan di leher. Nah, terus waktu ikut, jadi sebenarnya tuh aku udah lama tahu ini dari postingannya Dokter Lucia Simon tuh loh. Oh iya. Tahu kan? Nah, aku follow suaminya kan dokter kulit hits di Instagram. Oke. Aku tahu, cuma karena dulu tuh dia postingnya tentang gimana cara berat badannya ideal kan, ya tau lah ya, mama kan pengen kan berat badannya ideal gitu ya kan. Tapi nggak mau usaha, cuma ngelihat harganya yang lumayan udah mundur duluan. Nah, habis itu aku lihat postingan temanku, kayak tanya lah ya kan, dia bilang dia temanku ini ikhtiar buat promil. Jadi setelah tanya-tanya, aku coba produknya dan ternyata emang lumayan di aku, maksudnya ada efeknya lah. Nah, habis itu aku mulai sharing. Terus awalnya maaf ya sebenarnya. Gak apa-apa, aku juga sambil gendong anak, Mbak Ruri. Maaf ya Mbak, begitu deh kalau punya anak, ada aja yang ganggu. Nah, jadi setelah aku nyoba produknya dan aku ngerasa cocok, jadi kan karena harganya yang lumayan, aku berniat buat jalan bisnisnya supaya dapat produk gratis kan tiap bulannya. Benar-benar. Nah, habis itu ternyata responnya tuh teman-temanku pada banyak yang minat, tapi cuma kayak pengen nyoba sebox gitu aja, karena memang sedari dulu aku orangnya kalau misalnya ada produk bagus, aku tuh selalu kasih tahu ini bagus loh, kayak gitu sama teman-temanku. Tapi nggak pernah jualan sih, maksudnya yang jualan gimana pun. Dan satu lagi, aku dulu sebelum aku menikah, aku kan jadi pegawai BUMN.
Jadi yang namanya kita biasa megang uang sendiri ya kan. Iya, Jadi iya. kayak ya pengennya tuh setelah menikah walaupun aku nggak bekerja lagi, aku masih punya usaha gitu loh. Nah, sebelum di AFC aku udah pernah punya usaha. Ya Oke. usaha kecil-kecil lah, konvensional gitu. Nah, tapi berhubung suamiku sering mutasi, jadi kalau misalnya apa namanya udah mulai mutasi ke kota lain, berarti kan ngulang lagi dari nol. Mulai lagi kayak kita promosi dan lain-lain. Nah, kebetulan kemarin waktu di Ambon, apa namanya langgananku udah lumayan banyak. Maaf ya, nggak boleh gitu. Nah, sekarang udah mulai pindah lagi kan, jadi usahanya udah mulai tutup. Dan alhamdulillahnya karena AFC-nya jalan ya ketolong lah ya gitu. Oke. Kayak gitu salah satunya. Nah, dan yang bikin aku happy juga ternyata nggak cuma aku kebantu. Aku pernah, maksudnya sebelum aku kan sering posting adalah satu tetanggaku yang memang dia punya penyakit kan. Kalau nggak salah tuh katanya saraf terjepit atau gimana, pokoknya dari sarafnya itu dia jadi varises dan setiap malam tuh setengah tubuhnya tuh nyeri sampai dia harus operasi sebenarnya, cuma berhubung anaknya kecil-kecil, dia nggak punya neni, nggak punya ART, jadi dia nggak tega buat tinggalin anaknya buat dioperasi karena operasi harus ke Makassar kan, nggak ada di Ambon. Oh gitu. Nah, terus dia nanya-nanya produk ini. Ya udah, aku bilang coba aja Mbak, aku bilang mana tahu bisa membantu, dan alhamdulillah ternyata terbantu. Sampai sekarang dia nggak pernah ngerasain sakit lagi. Dan aku pun kayak, wah ternyata segini happy-nya ya, lebih happy daripada kita dapat duit. Kita bisa nolong orang. Nah itu pun karena memang kan, karena efek pandemi juga, dia banyak, maksudnya intinya dia kehilangan pekerjaannya, dimana dia juga generasi sandwich kan. Dan di situ tuh dia ngomong sama aku, Mbak, makasih loh udah ngenalin AFC ini sama aku. Bukan cuma segi kesehatan aja yang kebantu, tapi perekonomiannya juga terbantu, dan itu benar-benar bikin aku happy. Lebih happy daripada aku dapat duit gitu loh. Ternyata sebegitu berdampaknya AFC gitu. Nah dari situ sih kayak sekarang prioritas utamaku bukan masalah aku bisa dapat duit gitu. Aku bisa bantu orang dengan mengenalkan produk AFC ini dan orang bisa terbantu dengan itu, aku udah kayak bersyukur sekali gitu. Oh berarti aku nih berguna, nggak cuma maksudnya ya model sekarang ya kan, aku nggak ketemu banyak orang, ibu rumah tangga lagi. Dan aku selalu berpindah-pindah di tempat baru kan, nggak banyak kenalan orang. Nah tapi dari AFC aku kenal sama orang dan aku bisa bantu orang tuh blessing sih kalau menurutku. Oke. Mantap ya Mbak Nur. Jadi intinya sebenarnya apapun itu kamu tetap aja bisa tetap berguna bagi orang lain, nggak mesti kerja, nggak mesti ya. Tapi ya tetap aja kalau misalnya kamu niatnya baik, itu pasti kamu bakalan berguna. Wih, Mbak Nuri, aku gitu. Aku udah nggak ngejar uang lagi. Soalnya tadi ada statement itu, aku suka Tira. Kamu iya, maksudnya kalaupun dapat uang berarti kan nilai plus gitu loh. Samping aja gitu. Tujuannya adalah mau menolong orang lain gitu. Mudah-mudahan ya Mbak Nur bisa nular ke aku ya. Jadi aku nggak, amin. Iya, nggak closing minded aja gitu. Karena orientasinya nggak selalu uang ya kan. Orang dulu lagi ya gitu. Rasanya tuh lega gitu hati ya. Terus aku juga mau sharing karena beberapa kali kan kayak dulu waktu awal-awal aku kayak sharing terus prospekin orang, kalau orientasi kita uang, ketika kita ditolak kita kecewa. Oke. Dan itu aku pernah ngerasain, kayak aku kan apply langsungku kan nggak aktif, jadi kan aku sering ngobrol sama Ciora kan karena background kami sama gitu. Ya aku ngomong, Ci kenapa sih aku udah hampir 3 minggu nggak closing gitu kan, kayak setiap sholat aku berdoa minta sama Allah, kenapa sih aku nggak, susah banget closing, kayak orang tuh gampang banget gitu. Terus sampai kan aku cerita sama Ciora, Lur, kamu kalau mau closing orientasi kamu jangan duit, dia bilang gitu. Kamu tuh mikirnya kamu berdoa, ya Allah kasih aku satu orang yang bisa aku bantu hari ini. Jangan orientasimu uang. Ketika kamu orientasimu uang, kamu bakalan kecewa, dia bilang.
dari situ aku berubah sih memang kayak oh ya udah slow. Kalau ditolak orang misalnya kayak prospek 10 orang ditolak semuanya juga slow. Kalau dulu aku stres kayak aku udah buang-buang waktu kan buat prospekin orang, kok nggak ada yang closing satupun. Kalau sekarang sih enggak. Oke, kalau gitu berarti dari Zuhur ini doaku berubah. Jangan, intinya kalau kita prospek orang, orientasinya jangan uang. Kita mau membantu gitu. Amin. Mudah-mudahan aku ketemu orang yang mau bisa dibantu. dong. Masa nggak bisa? Bisa dong. Amin ya. Mbak Ruri, mudah-mudahan nanti ada kesempatan Sama-sama. ketemu langsung nih, orang Sumatera juga rupanya ya. Iya, ternyata aku harus satu kampung loh sama Kak Dani. Ya, orang awak ya. Orang awak. Dan mudah-mudahan bisa ketemu sama tim Dorekel semuanya. Ya, amin. Semuanya bisa ketemu, nanti bisa ngobrol bareng. Bisa sharing bareng. Seru-seru banget di sini, semuanya saling dukung, saling menguatkan, saling support. Mudah-mudahan kita semuanya bisa maju bersama. Nah, berhubung aku tadi sebenarnya mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya ya. Oh, Mbak Ruri, thank you buat sharing-sharingnya. Dan buat semuanya buat sharing-sharingnya. Sebenarnya aku pengen ngobrol lagi, tapi apa daya waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan, atau Kak Anis ada yang mau disampaikan, Kak Anis? Foto aja ya, kan hari ini. Aku fotoin ya. Tunggu Kak Anis. Ya, ini pakai baju olahraga nih masih. Nggak apa-apa Kak Anis. Boleh nggak on video semuanya? Nanti kita 5 gaya kayak Pak Yusuf biasanya. Kalau saya bilang 1, saya foto ya, ganti gaya 2, ganti 3 sampai 5 ya. Oke. Iya, coba bentar ya, bentar. Aku ini dulu. Siapa aja nih? Kak Frida, Kak Van, dibuka videonya. Kalau mentor memang nggak wajib. Kak Meta, Kak Enji, Kristina. Kak Reni lagi di mobil ya? Kak Frida, yuk. Karyana buka juga Karyana. Ada Kak Seren. Belum sempat ke bagian sharing semuanya ya. Waktunya habis. Nggak ada Kak Feni ya? Kak Feni belum ada sepertinya. Oke. Ya, aku foto ya. Ini biasanya Pak Yusuf nih. Bentar, aku sambil latihan juga. 1, silakan ganti gaya. 1, cheese. Ya, bentar aku kirim dulu langsung. Maklum. Iya, kemudian berikutnya ganti gaya 2, ganti gayanya lebih heboh. Yes, saya kirim lagi di grup. Siap. Boleh usul nggak Kak Anis? Boleh. 1 gaya itu 1, kan kita Dorekels batch 1. Yang ngatur gayanya Tira ya sekarang. Oke. Ketiga ya. Silakan Tira. 1 ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi nomor 1 dan jadi Bushido juga yang peringkat 1 ya. Amin. Oke, 1. Yes, bentar. Oke, saya pindahkan ke grup Dorekels. Ya, gaya berikutnya apa Tira? Gaya berikutnya, sarangnya boleh? Ya, sarangeo. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Dan kalau gaya kelima itu gaya yang paling heboh ya, mulutnya mangap, tangannya kemana gitu ya. Jadi menunjukkan keceriaan ya. Oke, gaya kelima, gaya paling heboh silakan. Wow. Iya, aku kirim dulu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih ya. Sukses ya teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, semuanya terima kasih ya. Semangat. Ya, tim Bright and Shine semangat. Semangat, dadah. Semangat, Mbak Vina. Semangat. Dadah. Ada Kak Agung baru nongol. Dia nongolnya kalau lagi joget-joget. Ngumpet. Aku belakang layar, mainin musik, dengerin semuanya.
Ini kayak ini nggak ada yang mau keluar nih. Udah boleh live. Kalau nggak mau live. Dadah. Nah. Dadah. Tira makasih. Dani, Ya, Aiden. keren banget sambil gendong anak, sambil keren banget. Ya. Reni, makasih Kak Reni, Mbak Meta. Dah. Dah. Inin semuanya, dadah.